izinkan kami memperkenalkan anggota dari, kelompok kami, yaitu saya Lutfi Zakir Ramadhani dan rekan-rekan saya yang lainnya. Saya Aisyah. Saya Anggreni Dwi Rahayu. Saya Nabila. Saya Sekar. Saya Azahra. Oke, ditunggu dulu ya untuk recording dari host-nya. Oke, latar belakang dari mindfulness meditation yaitu manusia seringkali terperangkap dalam pola pikir yang mengendalikan emosi dan tindakan mereka. Melalui mindfulness meditation, seseorang ini diajak untuk menyadari pikiran-pikiran tersebut tanpa menghakimi atau mengidentifikasi dirinya. Nah, konsep mindfulness dalam One is Not One Thoughts juga ada dalam agama Buddha, Islam, serta budaya Barat yang tentunya memberikan banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya sejarah dan perkembangan dari mindfulness meditation. Nah, mindfulness atau kesadaran penuh ini berasal dari ajaran Buddha seperti ajaran Theravada yang berkembang di Asia Tenggara dan Sri Lanka. Praktek mindfulness ini digunakan untuk membantu seseorang lebih sadar akan pikiran, perasaannya, dan kedamaian batin. Konsep mindfulness ini diperkenalkan ke negara barat seperti Amerika oleh para praktisi yang belajar meditasi di Asia, yaitu Jack Kornfield dan Sharon Salzberg. Mereka mendirikan tempat latihan meditasi di Amerika yang bernama Insight Meditation Society pada 1936. Nah, selain itu ada pengaruh dari tradisi Burma lewat retreat 10 hari yang dikembangkan oleh Gunka. Program ini membantu orang melatih kesadaran secara mendalam dan juga ada tradisi dari Tibet yang diperkenalkan oleh guru meditasi yaitu Chogyam Trungpa Rinpoche. Nah, setelah diperkenalkan di Barat, mindfulness ini mulai digunakan dalam dunia kesehatan, khususnya untuk mengelola stres. Mindfulness dikembangkan lewat program Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR oleh Profesor John Kabat-Zinn dengan tujuan untuk membantu orang mengelola rasa stres, kecemasan, rasa sakit melalui latihan mindfulness dan meditasi. Saat ini mindfulness juga digunakan dalam terapi seperti dialectical behavior therapy, yaitu terapi yang membantu orang untuk mengatur emosi yang kuat seperti marah atau sedih, dan acceptance and commitment therapy, yaitu terapi untuk membantu orang agar menerima diri sendiri tanpa perlu menghakimi diri. Nah, salah satu tokoh penting dalam perkembangan mindfulness yaitu Thich Nhat Hanh, seorang biksu asal Vietnam. Beliau mengajarkan mindfulness yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti meditasi cinta kasih yang dilakukan dengan mendoakan kebahagiaan dan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Lalu ada meditasi jalan kaki kontemplatif, yaitu berjalan pelan sambil menyadari atau menyerap setiap langkah dan bernapas dengan tenang. Nah, mindfulness ini juga mendapat pengaruh dari tradisi Zen, yaitu praktek Shikantaza dari Jepang. Di meditasi ini, seseorang hanya duduk, diam, dan membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa menilai apapun. Meditasi ini menginspirasi dialectical behavior therapy dan juga MBSR, serta terapi-terapi yang digunakan untuk kesehatan mental. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip mindfulness. Yang pertama itu prinsip kesadaran penuh terhadap momen saat ini atau present moment awareness. Nah, prinsip utama dalam mindfulness meditation ini adalah
fokus pada pengalaman saat ini tanpa terganggu oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Jadi kesadaran penuh ini tuh melibatkan perhatian terhadap apa yang sedang terjadi di dalam tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar tanpa mencoba mengubahnya. Nah, dengan melatih kehadiran di saat ini, seseorang tuh dapat mengurangi stresnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya yaitu ada penerimaan tanpa penghakiman atau prinsip non-judgmental acceptance. Nah, prinsip ini mengajarkan untuk menerima setiap pikiran, perasaan, serta sensasi yang muncul tanpa memberikan label baik atau buruk. Nah, pikiran yang muncul tuh nggak perlu ditolak atau dikendalikan. Jadi, cukup diamati dengan sikap netral dan penuh penerimaan. Dengan begitu, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikirannya sendiri tanpa merasa terbebani oleh pemikiran yang negatif. Selanjutnya yaitu prinsip pelepasan dan ketidakmelekatan atau letting go and non-attachment. Nah, dalam prinsip ini, seseorang tuh diajarkan untuk tidak melekat pada pikiran atau perasaan tertentu. Pikirannya itu hanyalah fenomena sementara yang bisa datang dan pergi, sehingga tidak perlu diidentifikasi sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Nah, jadi dengan memahami bahwa seseorang itu bukanlah pikirannya, seperti yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn dalam konsep one is not one's thoughts. Individu itu dapat membebaskan diri dari pola pikir yang menyebabkan kecemasan atau rasa stres. Selanjutnya yaitu ada prinsip kesabaran dan kebaikan terhadap diri sendiri, yaitu patience and self-compassion. Nah, prinsip ini tuh membutuhkan kesabaran, terutama ketika menghadapi pikiran yang sulit atau emosi yang intens. Selain itu, penting untuk bersikap lembut terhadap diri sendiri dan tidak terlalu keras dalam menilai kemajuan meditasi. Nah, sikap penuh kasih sayang dan lembut ini terhadap diri sendiri itu membantu individu atau seseorang mengembangkan keseimbangan emosionalnya dan menghindari tekanan untuk selalu merasa benar atau merasa sempurna. Selanjutnya yaitu ada prinsip pikiran pemula atau beginner's mind. Nah, prinsip ini mengajak seseorang untuk melihat setiap pengalaman dengan perspektif baru, seperti seorang pemula yang baru pertama kali mengamati sesuatu. Nah, dengan memiliki pikiran terbuka dan tidak berasumsi, seseorang tuh dapat lebih menerima perubahan dan kejutan dalam hidup tanpa adanya prasangka atau ekspektasi yang berlebihan. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Oke, selanjutnya ada kegunaan mindfulness. Yang pertama itu melatih kesadaran penuh. Nah, meditasi mindfulness ini melatih kesadaran penuh terhadap momen kini tanpa penilaian berlebihan. Nah, dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, teknik ini membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Praktik rutin mindfulness itu dapat meningkatkan ketenangan, keseimbangan, serta produktivitas. Yang kedua ada menanamkan spiritualitas. Meditasi ini tidak hanya meningkatkan konsentrasi tetapi juga menanamkan nilai spiritual seperti kedamaian, harmoni, dan keberanian. Satipatthana Sutta menekankan kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena untuk mengembangkan konsentrasi mendalam. Bisa di next. Selanjutnya ada manfaat mindfulness. Yang pertama itu ada manfaat bagi kesehatan mental dan emosi. Nah, kesehatan mental yang baik merupakan fondasi utama dalam menjalani kehidupan yang berkualitas. Selain itu, mungkin ada poin-poin tentang manfaat bagi kesehatan mental dan emosi. Yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada saat ini, seseorang itu dapat mengurangi pikiran berlebihan yang seringkali menjadi penyebab utama stres, lalu meningkatkan kesadaran diri. Meditasi ini membantu individu lebih memahami emosi, reaksi, dan pola pikirnya, sehingga mereka itu dapat mengelola perasaan dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada mengatasi depresi. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa mindfulness itu dapat mengurangi gejala depresi dengan membantu seseorang lebih menerima dirinya sendiri tanpa perasaan bersalah atau menyesal berlebihan. Yang kedua ada dampak positif bagi kesehatan fisik.
Nah, selain meningkatkan ketenangan mental, meditasi mindfulness itu juga berdampak langsung pada kesehatan fisik. Nah, banyak penyakit yang dipicu oleh stres dan dengan mengelola stres itu seseorang itu dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, penyakit-penyakitnya itu mungkin salah satunya adalah menurunkan tekanan darah gitu. Mindfulness ini membantu menenangkan sistem saraf yang berkontribusi pada stabilisasi tekanan darah. Jadi jika orang tersebut sedang marah atau stres, biasanya dengan cara atau meditasi mindfulness ini seseorang tersebut bisa mengelola stresnya gitu. Yang ketiga ada peningkatan fokus, konsentrasi, dan produktivitas. Nah, di era digital yang penuh dengan gangguan, banyak orang mengalami kesulitan untuk tetap fokus dan produktif. Nah, meditasi mindfulness ini melatih otak untuk lebih sadar terhadap tugas yang sedang dilakukan dan mengurangi kecenderungan berpikir melayang. Salah satunya itu meningkatkan konsentrasi, yaitu dengan latihan mindfulness membantu meningkatkan perhatian dan mengurangi gangguan pikiran. Yang keempat ada manfaat dalam hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Nah, mindfulness ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dalam interaksi sosial. Nah, seseorang yang sadar penuh terhadap perasaan dan pikirannya sendiri akan lebih mampu memahami orang lain yang berujung pada hubungan yang lebih harmonis. Salah satunya itu meningkatkan empati dan kepedulian. Nah, kesadaran penuh itu terhadap diri sendiri memungkinkan seseorang itu lebih memahami perasaan orang lain. Dan yang kelima ada membantu pengembangan diri dan kebahagiaan sejati. Nah, banyak orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya, seperti mencari materi, pencapaian, atau validasi sosial. Nah, namun mindfulness ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam diri sendiri. Mungkin contohnya itu menumbuhkan rasa syukur gitu. Dengan lebih menyadari setiap momen seseorang akan lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Bisa di next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada praktik atau contoh mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mindfulness itu kan dikenal sebagai perhatian penuh dan kesadaran penuh. Mindfulness itu kan suatu praktik atau terapi yang dilakukan untuk mengobati pikiran dan tubuh berdasarkan teknik meditasi Buddhis yang kemudian itu dipopulerkan oleh John Kabat-Zinn, salah satu tokoh seorang peneliti dari Fakultas Kedokteran yang mengembangkan mindfulness atau meditasi ini di budaya Barat. Nah, ketertarikan John Kabat-Zinn terhadap meditasi ini tuh mulai pada sekitar tahun 1700-an. Nah, ketika itu ada beberapa teks filsafat dari timur yang memuat referensi teknik dan praktik meditasi mulai dari diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa negara di Eropa. Lalu pada abad ke-18, meditasi itu hanya dipandang sebagai sekedar topik diskusi oleh para filsuf dan para intelektual. Baru pada abad ke-20, meditasi itu mulai muncul di permukaan, terutama di Amerika, ketika seorang yogi terkemuka bernama Swami Vivekananda itu menyampaikan sebuah presentasinya di parlemen keagamaan di kota Chicago. Nah, pada tahun 1970-an, John Kabat-Zinn itu mengenalkan meditasi melalui studinya di MIT dan juga mulai menyelidiki manfaat kesehatan dari praktik meditasi. Pada tahun 1979 itu dia memperkenalkan sebuah program bernama Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR dan juga membuka sebuah klinik pengurangan stres. Nah, jadi pada sekitar waktu yang sama juga meditasi transendental itu semakin populer di budaya barat dan banyak juga nih selebriti yang berlatih meditasi ini untuk membantu mereka di kehidupan mereka dengan ketenaran yang mereka miliki. Nah, termasuk ada band legendaris bernama The Beatles. Nah, meskipun selama waktu ini tuh banyak teknik meditasi
yang berkaitan dengan budaya hippie dan bukan termasuk sesuatu yang mainstream. Baru pada tahun 1990-an semua itu mulai berubah. Nah, lalu pada tahun 1993 di Pak Chopra itu menerbitkan buku yang berjudul Ego's Body, Timeless Mind and pada tahun 1996 yang dia tampilkan di acara OPA. Nah, bukunya ini tuh sukses terjual lebih dari 137.000 kopi dalam waktu sehari. Nah, semakin banyak nih selebriti yang mengungkapkan tentang manfaat yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan semakin banyak juga bermunculan buku-buku yang membahas meditasi. Lalu pada tahun 1990-an, meditasi mindfulness itu mulai banyak digunakan termasuk oleh William Tesler dan Siegel pada tahun 1995. Nah, mereka itu mengembangkan lebih lanjut program yang diprakarsai oleh John Kabat tadi untuk digunakan secara positif terhadap individu-individu yang mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Nah, pendekatannya itu mereka sebut atau namai dengan mindfulness based cognitive therapy atau MBCT. Nah, mereka itu menggabungkan mindfulness dengan cognitive behavior therapy dengan banyak hasil yang memuaskan. Nah, MBCT ini itu telah disetujui secara klinis oleh National Institute for Clinical Excellence di Inggris dan dianggap sebagai suatu pilihan pengobatan untuk depresi. Boleh di next? Sebelumnya. Coba ke sebelumnya lagi, Pia, tolong. Nah, oke. Enggak, tadi. Ya ini. Oke, selanjutnya itu pada tahun 2012 itu terdapat lebih dari 700 program yang berbasiskan mindfulness tersedia di seluruh dunia dan program ASI dari Kabat-Zinn adalah program utama yang sering digunakan berbagai penelitian terhadap meditasi mindfulness. Jadi saat ini mindfulness dan meditasi itu telah berkembang pesat di masyarakat barat dengan banyaknya sumber daya dan juga sekolah-sekolah baik offline maupun online tersedia untuk membantu mereka dalam membimbing mereka untuk menemukan jenis meditasi yang cocok buat mereka itu apa. Nah, dengan semakin banyak penelitian yang menunjukkan dampak positif dari meditasi, semakin banyak pula komunitas riset dan sains medis yang tertarik untuk mempelajari manfaat dari meditasi. Di barat sendiri, praktik mindfulness itu lebih condong ke sekuler pertama kali dipopulerkan oleh kakek ilmuwan kognitif yaitu John Kabat-Zinn yang meluncurkan program pengurangan stres berbasis mindfulness atau MBCR di Fakultas Kedokteran Universitas yang dia sendiri pada tahun 1979. Nah, program yang berlangsung selama 8 minggu ini tuh telah menjadi standar klinis dan ilmiah bagi para peneliti yang mempelajari efek meditasi dan telah membentuk pemahaman kontemporer kita tentang kesadaran dan kecemasan lainnya. Nah, saat ini baik mindfulness itu dipraktikkan melalui meditasi yoga atau aplikasi seperti handspace dan lain sebagainya yang memang berhubungan dengan mindfulness. Dan mindfulness di barat sendiri itu telah menjadi sebuah cara hidup dan juga kerangka berpikir yang membantu masyarakatnya untuk menyelaraskan diri mereka dengan masa kini. Nah, mindfulness dalam budaya barat itu banyak dipraktikkan dalam berbagai cara, terutama dalam meditasi, terapi psikologi, dan berbagai aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di barat. Boleh di next? Nah, ini adalah beberapa contoh praktik mindfulness dalam budaya barat. Ada 7, tapi satu lagi kayaknya nggak ketik. Jadi yang pertama itu ada
meditasi mindfulness. Jadi praktik meditasi ini tuh berasal dari ajaran Buddha, tapi diadaptasi ke dalam budaya Barat. Contohnya itu seperti MBCR yang tadi dikembangkan oleh John Kabat, yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, tekniknya itu meliputi fokus pada pernapasan, pengamatan sensasi tubuh, dan kesadaran terhadap pikiran serta emosi tanpa menghakimi diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada mindfulness dalam psikoterapi. Maksudnya itu adalah kan banyak terapi modern menggunakan prinsip mindfulness seperti MBCT tadi yang kegunaannya itu untuk mencegah depresi. Nah, ada juga terapi yang bernama acceptance and commitment terapi itu juga menggunakan kesadaran penuh untuk membantu seseorang menerima perasaan dan pikirannya tanpa terlalu terpengaruh olehnya. Jadi seseorang ini itu harus bisa menerima apa yang memang sedang dia rasakan, sedang dia pikirkan tanpa dia harus terpengaruh dengan pikiran dia sendiri. Jadi dia kayak dia menerima aja, tapi nggak usah yang menjadikan pikiran-pikiran dia itu menjadi overthinking dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada mindful eating, yaitu adalah kegiatan makan dengan kesadaran penuh, seperti memperhatikan rasanya, teksturnya, dan aroma makanannya, serta mengunyah secara perlahan tanpa terburu-buru. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghindari makanan emosional atau berlebihan dengan lebih menghargai setiap suapannya. Jadi mereka itu harus bisa makan dengan tenang tanpa memikirkan hal lainnya. Lalu yang ketiga itu ada mindful walking atau berjalan dengan kesadaran penuh. Itu adalah kegiatan berjalan dengan mereka itu fokus pada setiap langkahnya, fokus juga pada pernapasannya dan lingkungan sekitar tanpa terburu-buru. Dan banyak juga orang di Barat ini mempraktikkan mindful walking ini tuh di kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka lakukan di taman atau alam bebas untuk meredakan stres mereka. Lalu yang kelima itu ada yoga dan tai chi. Nah, yoga ini menjadi sangat populer di Barat sebagai cara untuk mempraktikkan mindfulness dengan menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan meditasi. Nah, tai chi sendiri meskipun berasal dari Tiongkok, tetapi tai chi ini itu diadaptasi sebagai praktik mindfulness dalam bentuk gerakan lambat dan fokus mental. Jadi, tai chi ini itu lebih berfokus ke untuk mereka memfokuskan mental mereka sendiri. Lalu yang keenam itu ada mindful journaling. Itu adalah kegiatan seperti menulis jurnal atau diary dengan kesadaran penuh, mencatat perasaan mereka dan pikiran tanpa menghakimi. Jadi apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka pikirkan itu mereka tuangkan dalam sebuah tulisan tanpa mereka harus menghakimi setiap kalimatnya. Misalnya seperti unek-unek atau apa yang mereka rasakan tentang kegiatan hari ini, mereka tulis di jurnal itu atau di buku mereka, tulisan itu, tanpa mereka harus berpikir sepertinya tidak seperti ini, harusnya begini, tapi benar-benar alami apa yang mereka pikirkan tanpa harus mengubah semua itu atau menghakiminya. Nah, banyak juga orang Barat itu menggunakan metode ini untuk mengatasi kecemasan dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Jadi, melalui mindful journaling ini akan membantu kita itu untuk lebih memahami bagaimana kita aslinya itu, bagaimana diri sendiri itu bagaimana kitanya itu. Jadi kayak apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita tuangkan dalam sebuah tulisan, karena itu menggambarkan bagaimana kitanya sendiri. Lalu yang ketujuh itu ada mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh kegiatan itu seperti kita berlatih fokus penuh saat melakukan aktivitas rutin seperti mencuci piring, menyeduh kopi, atau menyikat gigi atau lain sebagainya, atau seperti kegiatan kita perkuliahan atau apapun itu kita berlatih fokus terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Nah,
Tujuannya itu adalah mengurangi multitasking dan lebih hadir dalam setiap momen kehidupan. Jadi mindfulness ini itu juga bertujuan untuk agar kita lebih fokus dengan apa yang kita lakukan tanpa harus memikirkan bagaimana sekitar kita, bagaimana orang-orang yang memang bisa mempengaruhi fokus kita. Jadi semua praktik ini itu dilakukan di budaya barat karena bisa menekankan kesadaran terhadap apa yang mereka sedang jalani hari ini atau saat ini tanpa harus terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Nah, di barat itu mindfulness sering dikaitkan dengan manfaat kesehatan mental dan fisik serta peningkatan produktivitas dan kebahagiaan. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini ada praktik atau contoh mindfulness dalam kehidupan sehari-hari di agama Buddha. Jadi yang pertama itu ada meditasi perhatian penuh vipassana. Salah satu praktik utama mindfulness dalam ajaran Buddha adalah meditasi vipassana. Meditasi ini mengajarkan seseorang untuk mengamati napas, pikiran, dan sensasi tubuh dengan kesadaran penuh tanpa memberikan penilaian. Dalam teks Buddhis, meditasi vipassana dijelaskan sebagai metode untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Melalui praktik ini, seseorang dapat memahami sifat ketidakkekalan, penderitaan, dan ketiadaan diri. Lalu yang kedua ada kesadaran dalam makan atau mindful eating. Dalam ajaran Buddha, makan bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan kesempatan untuk melatih mindfulness. Nah, Buddha mengajarkan para biksu untuk makan dengan kesadaran penuh, menyadari rasa dan juga tekstur dan asal-usul makanan tersebut. Nah, dalam bukunya Safor, Mindful Eating, Mindful Life menjelaskan bahwa makan dengan mindfulness membantu seseorang untuk menghargai makanan, mengurangi konsumsi makanan secara berlebih, dan juga meningkatkan hubungan dengan tubuh serta lingkungan. Lalu yang ketiga ada meditasi berjalan atau walking meditation. Nah, meditasi tidak hanya dilakukan dalam posisi duduk, tetapi juga dapat dipraktikkan saat berjalan. Dalam meditasi berjalan, seseorang melatih kesadaran terhadap setiap langkah, merasakan kontak kaki dengan tanah, dan menyelaraskan napas dengan gerakan tubuh. Praktik ini diajarkan oleh Thich Nhat Hanh dalam Miracle of Mindfulness yang menekankan bahwa berjalan dengan mindfulness dapat membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada mindfulness dalam pekerjaan sehari-hari. Buddha mengajarkan bahwa setiap aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring, menyapu lantai, atau merawat tanaman dapat menjadi latihan mindfulness. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa seseorang yang hidup dengan penuh kesadaran akan terbebas dari penderitaan dan dapat mencapai kebijaksanaan sejati. Melalui praktik ini, seseorang belajar untuk hadir sepenuhnya dalam setiap tindakan dan menghindari gangguan dari pikiran yang tidak bermanfaat. Lalu yang terakhir ada mindfulness dalam berbicara. Berbicara adalah bagian penting dari interaksi sosial, dan dalam ajaran Buddha, komunikasi yang baik harus dilakukan dengan mindfulness. Dalam Noble Eightfold Path, Buddha mengajarkan right speech atau ucapan benar, yaitu berbicara dengan jujur, tidak berbicara secara kasar, tidak memfitnah orang, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dengan melatih mindfulness dalam berbicara, seseorang dapat menghindari konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya ada nggak sih hubungan dari
praktik dari mindfulness dalam kegiatan-kegiatan rutin yang seorang muslim itu lakukan gitu. Ini bukan berarti kita mencampur adukan agama dengan suatu kegiatan yang duniawi, tapi kita mencoba untuk menyatukan konsep daripada mindfulness sendiri itu, di mana kan tadi kan sudah jelaskan bahwasanya mindfulness itu berarti menyatukan pikiran dengan keadaan pribadi saat ini dengan melupakan suatu masalah yang lalu dan tidak memikirkan terlalu panjang apa yang akan terjadi mendatang nantinya. Jadi kita mencoba mengkaitkan apa saja kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dikatakan sebagai mindfulness yang mungkin sebagai muslim itu kita jarang melakukannya, ternyata itu memiliki manfaat yang begitu besar seperti manfaat dari teori mindfulness dari John Kabat-Zinn itu sendiri. Nah, dalam Islam itu bisa jadi kalau dalam penelitian itu bisa jadi dinamakan itu mindfulness itu adalah muraqabah, yaitu pengawasan diri dan kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Jadi kita mengambil sikap spiritual dari John Kabat-Zinn terhadap teori mindfulness ini bukan berarti kita hanya menyadari apa yang telah kita lakukan hari ini dan melupakan yang lalu, tapi kita juga menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita yang bisa menciptakan apa itu arti mindfulness dalam Islam itu sendiri. Telah dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 sampai 191 yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti sudah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran itu sendiri kita untuk menciptakan rasa ketenangan dalam pikiran dan uh, kehidupan kita, kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita, kegiatan yang berdiri, duduk, ataupun kegiatan yang berbaring. Entah itu kita sedang melaksanakan kegiatan kita sehari-hari atau kita dalam beribadah. Bisa di next. Nah ini adalah beberapa praktik atau contoh mindfulness dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim atau sebagai penganut agama Islam. Yang pertama ada kewajiban yang mungkin kita selalu sepelekan, tapi ternyata ini adalah menjadi berminum kita sebagai muslim gitu. Yang pertama adalah sholat sebagai meditasi spiritual. Jadi saat sholat itu kalau kita benar-benar sholat yang ingin mencari ketenangan, itu seorang muslim itu diwajibkan untuk khusyuk, yaitu fokus secara penuh pada bacaannya, gerakannya, serta menjauhkan diri dari gangguan pikiran yang tidak perlu. Tadi Aisyah udah mengatakan banyak sekali contoh-contoh praktik mindfulness dalam budaya barat. Dan tujuannya akhir-akhirnya itu bakalan sama, yaitu mencari ketenangan, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk ketenaran tadi seperti artis ataupun hiruk-pikuk kita hiruk-pikuk kita sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas banyak dan sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslim dengan sholat, kalau misalnya kita khusyuk dalam sholat kita menyerap apa itu bacaannya, apa ya, merasakan gerakannya, itu akan memunculkan ketenangan itu sendiri dalam hati kita, di mana sholatnya itu bisa berakhir pada ketenangan diri kita sendiri. Yang kedua adalah zikir dan doa sebagai latihan kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi zikir adalah bentuk meditasi dalam Islam yang dilakukan dengan menyebut nama-nama Allah dan mengulanginya dengan penuh penghayatan. Biasanya zikir-zikir ini kan kita baca setelah sholat, jadi bisa dalam satu rangkaian ataupun ketika kita dalam perjalanan menuju kampus ataupun ketika dalam suatu waktu luang gitu ya, kita berzikir, kita mengingat kepada Allah, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan menyebut nama Allah di dalam hati kita gitu. Itu akan menumbuhkan rasa aman dan juga rasa tentram dalam hati kita gitu. Yang ketiga adalah tafakur, yaitu perenungan terhadap kehidupan kita.
Jadi tafakur adalah praktik merenungkan kebesaran Allah baik dalam melalui penciptaannya, yaitu penciptaan alam semesta maupun melalui pengalaman hidup yang dialami seseorang. Jadi tafakur itu seperti bentuk introspeksi diri seorang muslim, apa yang telah dikerjakannya selama ini, apa yang telah dilaluinya selama ini, dan juga melihat sekelilingnya tanpa membatasi kita untuk mencari suatu improve diri melalui pengalaman-pengalaman orang di sekitar kita. Dan itu akan berujung sama juga pada akhirnya adalah menjauhkan diri kita dari gangguan pikiran dan juga menenangkan hati kita seperti konsep mindfulness yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Boleh di next. Nah, praktik atau contoh mindfulness dalam Islam yang lainnya itu tadi kan juga dijelaskan oleh Aisyah gitu, ada mindful eating. Nah, ternyata di Islam juga ada yang namanya puasa. Di mana puasa ini kan berarti kita menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Itu bisa melatih kesadaran diri kita agar lebih sabar dan juga ikhlas menghadapi kehidupan. Ini sama tujuannya sebenarnya dengan mindful eating. Meskipun ini telah dijelaskan oleh syariat Islam gitu. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu mencari ketenangan dan mencari keteraturan dalam hidup kita. Yang terakhir itu ada itikaf, di mana itikaf itu berarti menyendiri untuk meningkatkan spiritualitas. Biasanya itikaf itu kan kita laksanakan di malam-malam bulan puasa, kita berdiam diri di masjid, memperbanyak ibadah, dan juga memperbaiki diri kita untuk mencari ketenangan ataupun sekaligus mencari amalan-amalan yang bisa memperbanyak pahala kita gitu. Nah, ini itikaf itu adalah praktik berdiam diri di masjid untuk memperdalam ibadah dan menghindari gangguan duniawi yang ujung-ujungnya juga sama dengan praktik mindfulness, yaitu mencari ketenangan dan juga mencari ketenangan di dalam diri kita gitu. Boleh di next. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk kepada kesimpulan, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari materi yang telah kami jelaskan atau kami paparkan tadi? Boleh sekiranya jika teman-teman tertarik untuk bertanya, bisa raise hand dan kita akan membuka beberapa sesi. Dengan sesi pertama adalah 3 penanya. Bagi penanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3 orang penanya di layar. Dari yang paling awal di sini terlihat ada Ana Apriana. Dipersilakan kepada Ana Apriana untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan bertanya dan juga kelompok 6 atas pemaparan materinya. Saya Napriliana di sini mau bertanya. Tadi kan kelompok kalian itu sempat mention di salah satu manfaat dari mindfulness itu adalah dapat meredakan stres ataupun kecemasan. Nah, pertanyaan itu apakah benar-benar mindfulness ini bisa membantu orang yang mengalami kecemasan, dan kalaupun iya, sejauh mana sih penerapan dari mindfulness ini bisa dapat membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dapat dipahami Ana Apriana. Selanjutnya dari Mary, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana sih penerapan dari mindfulness ini dalam aktivitas sehari-hari menurut dari ajaran Buddha dan dapat membantu seseorang mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidupnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mary atas pertanyaannya, dapat dipahami. Boleh untuk sesi pertama ini dicukupkan dari Rena, bisa mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga pemaparan materinya. Saya langsung aja ya untuk bertanya. Jadi bagaimana mindfulness ini seringkali berfokus pada pengalaman
subjektif dari individu, terus berinteraksi dengan dinamika kelompok dan juga fenomena sosial yang lebih luas dalam psikologi sosial. Gitu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Rena. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Untuk itu kami izin menjawab pertanyaannya. Dipersilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari penanya yang sudah bertanya tadi. Dipersilakan dari Baik, pertanyaan pertama. saya izin menjawab pertanyaan dari April. April bertanya, apakah mindfulness itu benar-benar bisa membantu orang yang mengalami kecemasan? Jawabannya itu bisa, benar-benar bisa. Makanya kenapa di budaya barat itu diterapkan mindfulness ini di kehidupan sehari-hari mereka dan sudah menjadi rutinitas mereka dalam keseharian mereka dan benar-benar sudah menjadi kewajiban mereka sendiri untuk melakukan mindfulness ini karena memang bisa untuk membantu mereka mengurangi kecemasan mereka. Nah, mindfulness itu kan mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa langsung bereaksi atau menilai orang tersebut. Nah, termasuk pikiran-pikiran negatif yang sering muncul saat cemas. Jadi ketika seseorang itu mengalami kecemasan, pikirannya itu cenderung akan melompat ke masa depan atau masa lalu dan membayangkan skenario terburuk yang ada di pikiran mereka. Nah, melalui mindfulness ini itu seseorang belajar untuk membawa perhatiannya kembali ke saat ini, ke saat yang memang sudah mereka jalani sehingga tidak terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Nah, ada juga beberapa tips atau bisa membantu mengatasi kecemasan seseorang, yaitu yang pertama itu dengan mengenali pikiran cemas tanpa larut di dalamnya. Jadi, pikiran cemas yang sedang dialami itu jangan terlalu kita larut di dalamnya, tetapi dijadikan sebagai pikiran-pikiran yang memang hanya sebatas lewat saja. Lalu yang kedua itu mengatur pernapasan kita dan respon tubuh terhadap stres atau pikiran yang sedang kita hadapi. Lalu yang ketiga itu mengembangkan rasa tenang dan penerimaan. Penerimaan yang dimaksud itu adalah penerimaan apa yang sedang kita alami. Misalnya kita ada masalah di perkuliahan, kita harus menerima itu dan kita harus tetap tenang menerimanya dan menghadapinya tanpa harus membuat pikiran kita itu menjadi overthinking terus-menerus. Lalu yang keempat itu mengurangi reaksi otomatis terhadap pemicu kecemasan. Jadi makanya seperti yang saya jelaskan tadi, banyak terapi-terapi psikologis modern seperti MBCT dan MBCR itu yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti di barat itu memang sudah terbukti efektif, benar-benar efektif untuk membantu orang yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi mindfulness itu benar-benar efektif dan bisa membantu untuk mengurangi kecemasan seseorang. Makanya di budaya barat itu jadikan aktivitas mereka yang wajib untuk mereka lakukan ketika mereka merasa cemas. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Aisyah. Terima kasih banyak. Oke. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Tadi kan Mary bertanya bagaimana penerapan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari menurut ajaran Buddha dapat membantu seseorang untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi jawabannya itu penerapan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari menurut ajaran agama Buddha dapat membantu seseorang untuk mengurangi penderitaan dan juga meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena mindfulness mengajarkan seseorang untuk hadir secara penuh dalam setiap momen tanpa terjebak dalam penyesalan di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Nah, dalam meditasi vipassana contohnya seseorang belajar mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi sehingga dapat memahami akar dari penderitaan dan melepas keterikatan yang tidak perlu. Nah, aktivitas sederhana seperti makan, berjalan, atau
bekerja dilakukan dengan penuh kesadaran yang membantu untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan menciptakan rasa syukur serta kepuasan. Dengan berbicara secara sadar dan penuh pengertian, hubungan sosial juga menjadi lebih harmonis. Semua ini berkontribusi pada kehidupan yang lebih damai, seimbang, dan bermakna sesuai dengan ajaran Buddha. Bagaimana, Mary? Apakah sudah terjawab? Baik, Nabil, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Renanda. Tadi pertanyaannya itu bagaimana pengalaman subjektif individu berinteraksi dengan kelompok atau fenomena sosial gitu. Ada beberapa caranya. Yang pertama itu pengaruh individual pada interaksi sosial. Nah, mindfulness ini dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap pikiran, emosi, dan sensasi tubuh mereka sendiri. Nah, peningkatan kesadaran diri ini dapat diterjemahkan menjadi interaksi sosial yang lebih responsif, empatik, dan tidak reaktif gitu. Nah, individu yang mindful ini mungkin lebih mampu mendengarkan secara aktif, memahami perspektif orang lain, dan mengelola emosi mereka dalam situasi sosial yang menantang. Nah, yang kedua itu ada potensi mengurangi prasangka dan konflik. Nah, beberapa penelitian awal itu menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness dapat mengurangi bias implisit dan meningkatkan sikap positif terhadap kelompok luar. Nah, mekanismenya itu mungkin melibatkan peningkatan kesadaran akan pikiran dan stereotip otomatis serta pengembangan rasa belas kasih dan interkoneksi. Nah, yang ketiga itu tantangan dalam skala besar. Nah, maksudnya adalah menerapkan mindfulness dengan pada skala kelompok atau masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks, menghadirkan tantangan yang signifikan. Nah, efektivitas intervensi mindfulness ini dalam konteks sosial mungkin bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip mindfulness diintegrasikan dengan strategi perubahan sosial yang lebih luas. Lalu yang cara yang keempat mungkin penelitian lebih lanjut diperlukan. Nah, psikologi sosial ini terus mengeksplorasi bagaimana mindfulness itu dapat menjembatani tingkat individu yang kolektif. Nah, penelitian di masa depan perlu menyelidiki mekanisme spesifik melalui mana mindfulness mempengaruhi perilaku sosial, mengidentifikasi kondisi batas efektivitasnya, dan mengembangkan intervensi yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah sosial. Bagaimana, Rena? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih, Ara. Oke. Baik, karena dari sesi pertama sudah terjawab semua, kita buka sesi kedua karena nampaknya ada yang raise hand lagi. Dipersilakan kepada Rendiana terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih kelompok 6. Saya Diana izin bertanya, apa tantangan utama dalam menerapkan mindfulness secara luas di masyarakat sekarang? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Reni Diana. Selanjutnya ada Angela Esperanza. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih banyak Jaki. Izin bertanya ya ke teman-teman kelompok 6. Kan tadi udah dijelasin ya terkait konsep one is not one thought itu. Nah, gimana sih konsep one is not one thought ini dapat membantu mengatasi overthinking atau kecemasan gitu yang biasanya dialami sama seseorang? Ada nggak sih cara buat mengatasinya? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih kelompok 6. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup sesi 2, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Tampaknya tidak ada lagi. Kita cukupkan dari sesi kedua ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Kepada rekan saya, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reni ya. Tadi apa tantangan utama dalam menerapkan mindfulness ini secara luas di masyarakat sekarang? Nah, tantangannya itu bagaimana menjaga makna dan tujuan asli dari mindfulness agar tidak
hilang atau disalahpahami. Saat ini tuh mindfulness sering dianggap hanya sebagai cara cepat untuk tenang tanpa benar-benar dipahami dan dilatih dengan sungguh-sungguh. Lalu banyak juga orang yang menganggap mindfulness ini hanya sebagai tren atau gaya hidup, bukan sebagai latihan yang perlu dipraktekkan secara rutin dan mendalam. Terus juga adanya kesibukan dan distraksi dari teknologi membuat banyak orang sulit untuk meluangkan waktu untuk melatih kesadaran secara konsisten. Bagaimana Reni? Apakah sudah dipahami? Baik, dapat dipahami, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab Dan juga untuk sebenarnya jawaban. Untuk Anggi Oke. untuk menjawab. Oke, terima kasih Jaki. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Angel. Di sini tadi Angel bertanya, nah gimana konsep dari one is not one thought ini dapat membantu mengatasi overthinking atau kecemasan? Ada nggak caranya? Nah, dengan menyadari bahwa pikiran itu bukanlah identitas kita sendiri, kita bisa belajar untuk mengamati pikiran ini alih-alih langsung mempercayainya. Nah, ini tuh menciptakan jarak antara pengamat dan pikiran, sehingga nantinya kita bisa melepaskan diri dari pola pikir yang berulang atau pola pikir yang mengganggu secara emosional, seperti overthinking atau worry yang nggak produktif. Nah, caranya mungkin kita bisa mendistract pikiran negatif itu dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan yang lainnya. Apakah terjawab, Angel? Terjawab, makasih banyak Anggi atas jawabannya. Iya, sama-sama Angel. Baik, terima kasih Anggi telah menjawab pertanyaan Angel dan terima kasih Angel atas pertanyaannya. Boleh digeser slide-nya Kak untuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dapat kita ambil dari presentasi hari ini, memang teori yang kami dapatkan ini termasuk teori yang tidak seperti teori-teori lainnya yang berdampak kepada kita sebagai masa depan jadi guru gitu ya. Mungkin ini sebagai teori tambahan yang bisa melengkapi kehidupan kita sebagai guru nantinya ketika kita sudah pusing menghadapi siswa kita ataupun ketika kita ingin mencoba melakukannya gitu. Nah, di sini kesimpulannya adalah meditasi mindfulness berperan dalam menyatukan pikiran dan tubuhan serta meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan spiritual. Nah, dalam sejarahnya itu ada dalam ajaran Buddha di mana mindfulness itu digunakan untuk mencapai pencerahan dan mengatasi penderitaan melalui teknik seperti yang dijelaskan oleh Nabila tadi yaitu Vipassana dan Samatha Bhavana. Nah, dalam budaya Barat itu mindfulness itu berkembang. Jadi setelah ada dalam ajaran Buddha, teknik ini dikembangkan di budaya Barat menjadi metode terapi psikologi seperti mindfulness based stress reduction MBSR yang telah dijelaskan oleh Aisyah yang membantu mengelola stres dan juga kecemasan dan bisa tadi menjawab dari pertanyaan Angel ya kalau misalnya pengen meredakan kecemasan bisa menggunakan metode MBSR ini. Nah, adapun dalam ajaran Islam itu sendiri, kita bisa menarik bahwasanya mindfulness itu sejalan dengan konsep muraqabah yang diwujudkan dalam sholat yang khusyuk, zikir, tafakur, puasa, dan itikaf di masjid. Nah, meskipun memiliki perbedaan dalam metode dan tujuan, mindfulness dalam berbagai perspektif membantu ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi, serta memperbaiki fokus dan ketahanan mental dari seseorang. Nah, juga manfaat mindfulness itu tidak dapat diperoleh secara instan. Jadi ketika kita lagi menghadapi masalah, kita tidak semerta-merta cobain mindfulness kalau misalnya nggak berhasil berarti ini teorinya salah gitu. Dalam penelitiannya juga banyak human error ataupun ketidakberhasilan. Namun jika dilaksanakan secara konsisten ataupun continue, manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dari mindfulness ini bisa menenangkan emosi, kesadaran, meningkatkan kesadaran diri juga memperbaiki fokus gitu. Jadi untuk menerapkan teori mindfulness ini kita membutuhkan latihan yang konsisten serta pemahaman yang benar mengenai konsep dan praktik dari meditasi mindfulness itu sendiri. Boleh di next Kak. Nah, jadi rekomendasi dari kami mindfulness itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita baik melalui sholat khusyuk, zikir, tafakur maupun teknik pernapasan dalam meditasi jika kita berkenan untuk meluangkan waktunya.
untuk meditasi. Nah, institusi pendidikan dan dunia kerja itu nanti kita setelah lulus dapat mengadopsinya program berbasis mindfulness ini untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita dan juga produktivitas dari kita sebagai guru nantinya gitu. Nah, selain itu penelitian lebih lanjut dari si John Kabat-Zinn ini mengenai efektivitas berbagai metode mindfulness itu perlu dilakukan guna memahami dampaknya dalam jangka panjang. Dari yang tadi MBSR dan juga mindful eating sebagainya, itu perlu mengeksplorasi hubungan antara mindfulness dan ajaran spiritual dalam kehidupan modern saat ini. Jadi kalau kita punya eee, keyakinan sendiri, kita perlu menyelaraskan dengan keyakinan kita agar tidak nantinya menyalahi aturan agama ataupun keyakinan yang kita anut. Nah, tapi dalam dunia kesehatan itu mindfulness dapat diintegrasikan sebagai bagian dari terapi psikologis untuk membantu individu dalam mengatasi kecemasan, stres, serta gangguan mental lainnya. Nah, dengan penerapan yang tepat, mindfulness dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi individu dalam menjalani kehidupan yang lebih seimbang, sadar, dan juga bermakna. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Mungkin kelasnya udah selesai dicukupkan. Buat teman-teman udah boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih.